One, two, three, four, five. Podcast wawasan siap dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, serta salam dan salawat selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah Rabbil Alamin, para pemirsa Al-Mu'min TV, ketemu dengan saya lagi Iksan di podcast yang ketiga. Kali ini Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita akan berbincang santai dengan salah satu marbot DKM Al-Mu'min. Pemirsa Al-Mu'min TV, mungkin kita perlu ketahui apa sih fungsi dan tugas marbot itu sebenarnya. Dan sebutan marbot ini kan kita ketahui hanya ada di masjid, pemirsa. Jadi alangkah baiknya sekarang untuk lebih kita tahu apa fungsi dan tugasnya di masjid. Pemirsa, hari ini telah hadir Bapak Haji Suharta. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Haji gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Pak Haji, begini Pak Haji, pemirsa, mungkin pemirsa sini mungkin tahunya bahwa beliau ini biasa dipanggil Pak Atta. Ya, kita bertanya deh kepada beliau, siapa sih sebetulnya nama beliau? Pak Haji, kalau nama asli Pak Haji ya, atau apa ya, nama yang Pak Haji yang diberikan orang tua itu siapa sih sebenarnya Pak Haji? Asli nama saya itu dari kecil Suharta. Oh, Suharta. Ya, namanya Suharta. Asal Pak Haji dari mana Pak Haji? Asal dari Cirebon. Alhamdulillah, Cirebon. Oke Pak Haji, begini Pak Haji, Pak Haji memulai aktivitas di DKM ini yang dulunya masjid Pak Haji ya, Masjid Al-Mu'min. Sekarang udah DKM. Jadi yang kita mungkin pemirsa ingin tahu juga ini, Pak Haji ini sejak tahun berapa sih aktivitas di Masjid Al-Mu'min ini? Kalau saya udah mulai masuk si awalnya sih, pertamanya pembikinan Masjid Al-Mu'min itu emang tahun berapa ya? Sekitar 90-an lah gitu. Tapi saya masuk ke sini 96. Oke. 96. Terus apa lagi? Awal ya Pak Haji. Awal itu awal. 96 ini belum dikatakan di sini marbot ya Pak Haji? Ya Belum ya? dibilang belum marbot karena kan tidak ada gaji di sono ya. Kalau masalah gaji gitu kan, karena saya kemauan saya gitu. Oke. Kemauan saya. Berarti kemauan sendiri untuk menjadi bagian dari Masjid Al-Mu'min begitu Iya, ya. betul. Oke Pak Tal, Pak Haji, jadi sekarang dengan sudah terbentuknya masjid kita ini Pak Haji, Pak Atta mulai dari tahun berapa udah berdiri Pak ya? Maksudnya udah berdiri masjid ini itu dari tahun berapa Pak Haji itu sudah mulai aktif? Dan maaf pemirsa, saya bisa klarifikasi di sini. Jadi bukan gaji pemirsa bagi marbot, tetapi adalah honor atau insentif pemirsa. Jadi dalam hal ini gaji sebutannya di sini adalah honor atau insentif untuk marbot sebagai sebagai tanda terima kasih dengan beliau rela untuk membersihkan masjid, mengelola masjid dengan baik, membuat bersih agar gimana caranya masjid itu nyaman dan lain sebagainya pemirsa. Oke Pak Haji, tahun berapa Pak Haji? Mulai awal Pak Haji di Masjid Al-Mu'min ini setelah aktif Pak ya? Aktifnya itu Pak, mulai kapan itu Pak aktifnya Pak Haji sudah mulai bertugas jadi marbot di sini Pak Haji? Ya sebenarnya dari awal pertama juga sudah
emang kami udah dikerjakan itu ya masalah marbot gitu kan. Kami kan marbot itu kan ngebersihkan semuanya lah ya, dibersihkan yang namanya di masjid, yang ngelap, yang ngepel ya, segala semuanya itu yang namanya di masjid. Cuman kalau kegiatan-kegiatan pengajian itu kan dulu kan tiap hari ada pengajian tuh Pak. Ada pengajian TPA gitu kan. Itu waktu lagi awal Pak Yono dengan Pak Soleh gitu ya. Nah, didapat honor istilahnya tahun 2008 Pak. Oh, honor itu 2008 gitu kan. Itu pun kalau nggak salah 300.000. Iya, iya. Terus cuman ya sering naik lah istilahnya 50. Ya gede-gedenya ini ya sekarang udah kemari gitu. Oh, berarti honor awal Pak 2008 itu 300 Pak ya. Oke. Oke Pak. Jadi 2008 ini sudah ada istilahnya honor dari dari masjid ke Pak Haji ya. Ya. Selain ini 300 ini Pak Haji ini apa cukup untuk untuk keluarga atau ada sampingan Pak Haji? Saya ada sampingan waktu itu saya dagang ya. Buka warteg lah istilahnya gitu kan. Makanya berapa aja waktu lagi saya belum nikah itu emang tidak ada gitu kan. Itu berapa tahun gitu kan, hampir 10 tahun lah istilahnya. Cuman ya kadang-kadang ya pengurus suka ada yang ngasih gitu kan. Tapi belum dapat honor gitu kan. Belum dapat insentif lah dari situ kan belum. Ya dapat waktu lagi ditentukan itu tahun 2008 kalau nggak salah gitu kan. Itu aja. Oh, jadi dengan ada dari masjid insentif ala kadarnya, terus Pak Haji juga di sini berdagang ya. Berdagang. Wartegnya ini jualan apa aja Pak Haji ini? Saya jual kelontongan macam-macam ya, ada kopi, ada rokok, ada semuanya lah namanya toko gitu ya, toko kecil-kecilan gitu kan, bilang rokok. Oh, berarti bukan warteg Pak Haji? Buka warteg juga 2. Oh, ada warteg juga di situ. Juga, ada ya. warteg, ada kelontongan, ya, kayak kopi, ya, gitu. terus gula dan lain sebagainya ya. Buka warteg juga. Ya, gitu. oke. Karena saya istilahnya dibilang cukup enggak ya, namanya kita warung nasi kan kita ngikut makan Pak. Ikut makan ya istilahnya dagang warung nasi itu kan kenyang gitu kan. Istilahnya ada keuntungan sedikit tapi kita keluarga bisa makan. Alhamdulillah. Gitu. Baik Pak Haji, mari kita ke pemirsa Al-Mumin TV yang saya hormati. Kita lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya buat marbot kita Pak Haji Suwarta ini. Pak Haji, jadi mengatur waktu Pak Haji itu gimana, mengatur waktu Pak Haji itu untuk seperti kan subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Itu subuh itu Pak Haji itu sudah standby sampai jam berapa Pak Haji? Saya udah mulai dari pertama itu setiap malam itu saya jam 3 Pak. Oh, saya beberes jam 3 sampai kadang-kadang sampai setengah 6. Apalagi kalau Jumat Pak. Kalau Jumat itu kadang-kadang sampai setengah 7. Karena kan kita istilahnya di rumah ada kerjaan juga gitu kan. Kalau masalah gaji saya nggak merhitungkan karena saya cukup waktu itu buat makan, ada lah Pak ya, cukup banget sih enggak gitu, ada lah buat makan gitu. Maksudnya cukup lah, cukup lah gitu, untuk bisa menghidupi keluarga lah. Ya, betul gitu. Ya. Baik Pak Haji, jadi gini Pak Haji, kalau kita lihat ini jam 3 Pak Haji ini, berarti Pak Haji di sini nih jam 2 ini apa sudah bangun sebelum ke masjid atau gimana? Atau jam 3 ini Pak Haji baru dari rumah ke masjid atau gimana Pak Haji? Dari jam 11 Pak. Dari jam 11 malam saya ke pasar. Dari pasar kita pulang dulu, beberes dulu, masak dulu sampai jam 3. Jam 3 istri dibangunkan. Istri dibangunkan, saya ke masjid. Saya ngepel dulu, beberes dulu masjid. Kalau udah beres semuanya ngebantu lagi ke sono. Nah, kalau setiap mulai Jumat, itu Jumat kadang-kadang saya cuman hanya ngebantu sebentar doang. Paling cuman hanya sampai jam 3 dari sini beberes masjid. Karena ngegelar karpet.
Oh dulu waktu Oh. belum mana ya, belum Ya, COVID ya, belum COVID. karena dulu sampai Jumatan itu kanan kiri ditutup Pak, jalan ditutup terus ke rumah Bu Tuti, penuh ke rumah Bu Tuti itu sampai ke depan. Tuh, rumah Bu Tuti juga penuh, di masjid juga penuh. Itu awalnya gitu kan Pak. Oh awalnya. Ya gitu kan. Terus makanya kita dibikin tenda. Tenda itu ujung sampai ke ujung sini. Sampai ke ujung sini nih, jalan sini dekat warungnya Dian. Sampai ke situ, Pak. Itu jamaah Sampai ke situ. Itu Jumat ya? Jumat, kalau Jumat aja gitu. Oh berarti di sini berarti kita flashback lagi. Belum ada di sini Pak ya? Belum ada Belum di sini. ada ya? Di sini itu Oh. termasuknya waktu itu masih rawa, Pak. Maaf pemirsa, jadi maksud beliau tadi ini bahwa adanya tenda membeludaknya jamaah itu ternyata kita kembali lagi di flashback itu bahwa Masjid Al-Mu'min kecil ini tidak bisa menampung pemirsa. Akhirnya keluarlah jamaah itu sampai di jalan dan dipasanglah tenda. Demikian pemirsa Al-Mu'min TV. Baik pemirsa Al-Mu'min TV yang saya hormati, Pak Ada, kita kan sudah jelaskan di awal tadi bahwa pengertian marbot itu di masjid itu selainnya pemirsa, pengertian dari marbot itu adalah selain untuk membersihkan masjid, juga ini termasuk azan imam. Kalau imam rawatibnya tidak hadir, maka Iya. marbot itu Siap. siap menggantikan. Nah, pertanyaan saya Pak Haji, apa Pak Haji selama ini jadi marbot ini apa melakukan azan dan juga pernah jadi imam Pak Haji? Demikian. Bukan, mungkin hampir 8 tahun kali, Pak ya. Oh 8 tahun ya. Hampir 8 tahun saya ya azan, ya kadang-kadang qomat, yang kadang-kadang imam. Dulu soalnya saya sendiri, Pak. Saya sendiri. Ya, tapi kadang-kadang Pak Sueb tuh yang jadi imam. Karena kan sampingnya kan belakangnya Pak Sueb tuh. Dia bengkel. Gitu. Ya, jadi kan ya kebanyakan masanya saya yang sering gitu kan. Karena dulu kan ustadznya kan kagak ada. Waktu itu ada Pak Martin. Pak Martin cuma hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun pergi. Iya. Ya pergi saya sendirian Pak. Itu. Jadi setiap saya azan, kadang-kadang orang tengok orang nggak ada yang komat. Gitu. Saya komat sendiri, saya imam juga gitu kan. Itu. Kadang-kadang orang, Pak tolonglah yang tua jadi imam. Udah Bapak aja katanya gitu. Ya itu seperti itu Pak. Oh jadi ini Pak Haji ini jadi imam ini imam 5 kali sehari semalam atau gantian Pak Haji? Nggak ada, mungkin gantian yang Pak Sueb kayaknya sih. Oh berarti dengan Pak Sueb Dengan Pak gantinya. Sueb. Waktu itu kan belum ada siapa-siapa gitu kan. Waktu itu belum ada karena Pak Martinnya pergi. Iya. Jadi saya sendiri gitu kan. Iya. Jadi saya sendiri ya kadang-kadang pengurus lah ya. Tapi yang aktif itu Pak Sueb. Oh Ya, Pak Sueb ini aktif ya. aktif. Terus bisa apa? Terus dengan Pak Muhyiddin juga aktif. Pak Muhyiddin. Oh. Tapi orangnya udah meninggal. Tapi kadang-kadang dia disuruh jadi imam nggak mau Pak. Itu. Oh. Paling Pak Sueb yang sering jadi imam. Iya. Alhamdulillah pemirsa. Jadi itulah pengertian yang saya sebutkan tadi bahwa marbot itu bukan hanya sekedar membersihkan masjid dan lain-lain sebagainya, tapi juga mampu untuk melakukan azan dan terlebih lagi bisa jadi imam atau menggantikan imam rawatib apabila berhalangan pemirsa. Jadi itulah sedikit pemirsa dari definisi marbot masjid. Oke Pak Haji. Jadi Pak Haji, kira-kira apa pesan-pesan Pak Haji ini kepada kepada kita pengurus, karena Pak Haji kan termasuk orang lama di sini, orang yang paham betul histori dari masjid ini. Kira-kira Pak Haji pesan-pesan apa yang bisa Pak Haji berikan kepada pengurus khususnya takmir atau DKM, pengurus DKM saat ini yang sudah menjadi
sudah mengelola kepengurusan masjid ini. Kira-kira pesan-pesan Pak Haji ke depan ini untuk pengurus ini apa Pak Haji kira-kira? Saya sih sebagai marbot pengennya gitu, sebagai pengurus semuanya itu harus bisa jadi imam semua. Nah gitu kan, bukan hanya marbot aja gitu. Apalagi yang namanya sebagai DKM itu kan harus tanggung jawabnya besar. Gitu kan Pak. Gitu. Apalagi ya bukan kita ngatur-ngatur pengurus Pak. Alangkah baiknya gitu kan. Seandainya marbot pulang gitu kan. Oh, berarti ada pengurus kan Pak. Gitu. Ya udah majulah. Gitu. Makanya sehingga kita nggak usah ini belajar itu aja imam dulu lah. Suara kenceng gitu kan. Biar tahu gitu kan bahwa oh saya juga bisa kok. Kan gitu kan Pak. Mungkin dari saran saya seperti itu Pak. Baik. Alhamdulillah pemirsa TV dan saya hormati, bagus juga pesan beliau ini bahwa pengurus itu bukan hanya bisa mengurus masjid atau mengelola masjid pemirsa, tapi bisalah juga menjadi imam. Ya maaf pemirsa, mungkin kalau saya jadi imam pemirsa ini mungkin ya bacaan saya pendek-pendek Pak pemirsa. Bisa jadi cuma akilah satu anas pemirsa. Aduh, terima kasih masukannya Pak Haji, pesan-pesannya ini. Jadi selain program-program yang DKM sudah canangkan, sudah jalankan, insya Allah itu bagian dari masukan yang bagus bahwa pengurus ini harus bisa lebih, bukan hanya mengelola atau secara administrasi dan lain sebagainya, tapi kita diajak seperti pesan beliau bahwa bisa jadi imam. Betul apa yang kata beliau, secara logis ya, kalau tiba-tiba marbot itu berhalangan kan nggak ada imam. Sedangkan mungkin imam rawatib kita ini mungkin berhalangan juga, akhirnya kan yang turun tangan kan pasti pengurus. Baik pemirsa, kita alhamdulillah terima kasih Pak Haji masukannya atas masukannya tadi. Insya Allah kita ke depan ini akan menjadikan DKM ini lebih profesional, lebih bisa ibadah program kegiatannya itu bisa berjalan dengan baik dan benar dan tepat sasaran pemirsa. Baik Pak Haji, demikian para pemirsa TV yang saya hormati, bincang-bincang kita kali ini dengan salah satu marbot Masjid Bapak Haji Soeharta. Mudah-mudahan bermanfaat di diri pribadi saya dan mungkin kepada pemirsa seluruhnya. Insya Allah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. 5, 4, 3, 2, 1. Demikian tadi podcast wawasan yang ketiga telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.